Katakan rohmu yang hidup.
Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah.
kami lihat semua itu bisa berubah. Tapi apa yang ingin kami percaya adalah janji-janji-Mu. Engkau sekali berjanji, Engkau tidak akan pernah mengingkari. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan yang menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami. Apapun Tuhan keadaan kami saat ini yang Kau izinkan Tuhan, apakah kami dalam sakit penyakit, apakah kami dalam masalah, kami tidak akan pernah takut lagi Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mau bersuka cita. Kami mau tanggalkan semua beban-beban masalah, sakit penyakit kami Tuhan ke bawah kaki-Mu Tuhan. Saat ini yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam saudara. Sebelum kita mengangkat puji-pujian kita exercise dulu boleh? Saya bagi tahu contohnya, nanti kita lakukan sama-sama, boleh? Macam ini ya, 2 ke kiri, 2 ke kanan, bulatan, geleng-geleng, boleh? Supaya kita jangan kaku nanti waktu kita memuji Tuhan. Boleh siap? Boleh berdiri semua? Sila berdiri. Pakailah tubuhmu untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Oke, siap? 1, 2, 3. 2 ke kiri, 2 ke kanan, bulatan, geleng-geleng. Macam belum semua. Ayo semua ya, sekali lagi las ya. Ayo. 1, 2, 3. 2 ke kiri, 2 ke kanan, 2 geleng-geleng. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
untuk berseru atas nama-Mu yang berkuasa. Kami mau membawa negara kami Malaysia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semua para pemimpin yang ada, semua para pembesar yang ada di dalam negara kami Malaysia. Kami serahkan ekonomi negara kami. Kami serahkan sistem pendidikan negara kami. Semuanya dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkuasa atas negara kami. Engkau memulihkan negara kami melalui ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat suara kita berdoa. Kita mau bersepakat dengan Sister Estelin berdoa untuk negara kita Malaysia. Haleluya. Mari kita angkat suara kita berseru kepada Tuhan. Bapak, buat pagi ini Tuhan kami serahkan negara kami Malaysia ke Tuhan. Buat pagi ini Tuhan kami bersatu hati Bapak. Kami percaya bahwa Kamu yang menyertai Bapak, Kamu curahkan nama-Nama Engkau Bapak. Dan juga Tuhan kami percaya Bapak bahwa Kamu melawati Tuhan. Kami serahkan Bapak negara Malaysia Engkau Bapak. Terutama Tuhan kami percaya Bapak bahwa Kamu akan melawati untuk setiap anak-anak itu Tuhan. Kami berdoa di mana pun mereka Tuhan. Kami serahkan Bapak negara Malaysia Engkau Bapak. Dan juga Tuhan kami serahkan bagi Bapak buat ini Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap daerah-daerah Bapak yang ada di negara ini Tuhan. Kami berdoa Bapak Kau hapus ini di dalam nama Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak biar Tuhan Engkau tetap ada, biar Engkau selalu menyertai dan melindungi di setiap perbuatan yang tidak memuliakan Engkau Bapak. Kami serahkan negara ini dalam tangan Bapak, biar Engkau melawati Tuhan. Kami serahkan Perdana Menteri kami juga Tuhan. Kami serahkan Bapak. Kami percaya berikannya hikmat dan kekuatan supaya dia tahu Bapak menguruskan dalam segalanya Bapak. Kami serahkan ekonomi juga Tuhan dalam tangan Bapak. Kami percaya Bapak biar Engkau yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami serahkan Bapak dalam tangan Engkau Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau yang melakukan yang terbaik Bapak. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan kami serahkan Bapak negara kami dalam tangan Bapak, dalam tangan Engkau Bapak. Kelawati Tuhan. Kami serahkan Bapak segalanya dalam tangan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak biar Engkau yang mencampur tangan dalam segalanya Bapak. Apapun Tuhan kami hanya serah kepada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak Kau lindungi dalam wilayah ini Tuhan. Kami serahkan Bapak dalam tangan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak kelawati Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita membawa Johor Bahru ke dalam tangan Tuhan. Kita membawa negeri ini supaya diberkati. Semua pemimpin yang telah ditugaskan, yang telah dilantik, supaya mereka memimpin negeri ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa untuk kepimpinan negeri ini ya Tuhan, supaya semua yang telah diatur sesuai dengan kehendak Tuhan, semua yang telah dirancangkan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa setiap tempat-tempat yang ada di Johor Bahru, setiap kampung-kampung, taman-taman, dan juga kawasan-kawasan di mana ramai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya pagi hari ini Kau lawati, pakai setiap para penginjil, pakai setiap para hamba-Mu untuk memberitakan berita baik kepada setiap kaum yang ada di dalam negeri ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya melalui penginjil-penginjil ini ramai jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk suku kaum orang asli juga di seluruh Johor Bahru ini, khususnya orang Seleta. Kami berdoa supaya dilawati oleh kuasa Tuhan. Kau pakai setiap
hamba-hambamu juga yang melayani di semua perkampungan orang asli, supaya dipakai oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, diberikan hikmat untuk melakukan ya Tuhan tugas-tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya semua suku kaum Seleta ini akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Jawa Baru dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan doa kita yang seterusnya, kita mau memberkati Israel ya. Kita tidak lupa memberkati negara Israel. Saya serahkan doa ini kepada Pastor Haji. Haleluya. Mari kita satu hati, satu roh berdoa untuk negara Israel. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami di tempat ini bersepakat di dalam doa membawa negara pilihan, bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Rasa kami berdoa menyerahkan kota Jerusalem khususnya. Tuhan, kiranya Kau curahkan keselamatan-Mu bagi semua suku bangsa bahasa yang ada di dalam kota ini, bahkan di dalam seluruh negara Israel. Tuhan, kami berdoa pagi ini supaya semua jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Kami membawa juga semua para pemerintah dan juga para pembesar yang ada di dalam negara Israel. Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat, malifat dan roh takut akan Tuhan, roh kebenaran, keadilan-Mu di dalam setiap kehidupan para pemimpin yang memimpin negara Israel. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami menyatakan berkat-Mu dicurahkan dalam negara Israel Tuhan Yesus pada pagi ini. Terima kasih Bapa karena firman-Mu yang berkata, siapa yang berdoa berkat Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuki. Di tempat ini kami sebagai jemaat umat-Mu dan anak-anak-Mu, kami berdoa, kami mengisytiharkan berkat Tuhan dicurahkan di dalam negara Israel. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan keputusan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Sudah siap memberi? Haleluya. Saya minta yang bertugas untuk siapkan kantong persembahan kita. Sebelum kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita mau berdoa dulu. Serahkan pemberian kita, saya serahkan kepada Sister Sondang. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan memberikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, itu tidak cukup untuk kami membalas kebaikan-kebaikan-Mu. Itu tidak cukup untuk kami membalas kasih-Mu. Tapi Kau tahu Tuhan, dari lubuk hati kami Tuhan, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Berkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam persekolahan yang masih bersekolah Tuhan, di dalam suri rumah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, setiap juga anak-anak Tuhan yang belum bisa memberi pada hari ini Tuhan, minggu-minggu yang akan datang Tuhan, Engkau akan Tuhan Yesus melawatnya Tuhan, memberikan pengertian kepadanya Bapa, untuk dia mau memberi untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami memberi, maka Tuhan Engkau Allah yang akan terus Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Bapa. Yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Shalom buat semua. Shalom. Mungkin dikurangkan sedikit. Oke, thank you Pastor Haji. Haleluya. Amen. Oke, shalom sekali lagi buat kita semua, baik yang di dalam ruangan ini ataupun yang di luar sana yang sedang menonton ibadah online kita. Saya mengucapkan shalom dan selamat bertemu sekali lagi di dalam ibadah mingguan kita pada hari ini. Amen. Haleluya. Saudara, saya ingin masih berbicara tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Dan ini merupakan khotbah terakhir saya untuk bulan ini tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Saya ingin membawa kita langsung melihat kepada firman Tuhan Yohanes 11. Kita kembali melihat Yohanes 11. Saya masih berbicara daripada topik yang sama,
topik yang sama. Saudara, sepanjang bulan 11 ini Tuhan banyak berbicara kepada saya tentang Tuhan yang berdaulat, dan saya berdoa supaya Tuhan yang sama juga berbicara kepada Anda dan Anda bisa mengerti apa yang Tuhan sedang berbicarakan kepada kita. Amin. Haleluya. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Katakan, jikalau engkau percaya. Jikalau engkau percaya. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang percaya pada pagi hari? Coba lambaikan tangan. Yang percaya kepada Tuhan, kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Jikalau kamu percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam doa Tuhan Yesus dia berkata supaya mereka percaya. Di dalam hati Yesus dia mau melihat di tempat ini ada iman yang sedang membangun. Katakan membangun. Di dalam hati Yesus dia mau melihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, bukan hanya sekedar kita melewati begitu banyak tantangan dalam hidup kita. Di dalam hati Yesus dia mau melihat dalam diri kita orang percaya ada iman yang sedang bertumbuh dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kerinduan Yesus melihat dalam setiap diri kita sebagai orang yang percaya. Saudara dengar baik-baik, bukan hanya sekedar kamu diberi lalu memberikan diri kamu dibaptis lalu kamu datang ke gereja, tapi Tuhan mau supaya dalam hidup kita orang percaya ada iman yang sedang bertumbuh. Ada amin? Ada amin. Ada satu kehidupan rohani yang bertumbuh daripada iman kepada iman yang baru, daripada pengharapan kepada pengharapan yang baru, daripada cinta kepada cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan mau melihat saudara setiap apapun yang kita alami. Tuhan mau melihat ada satu iman yang sedang bertumbuh di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Wow, ini satu ungkapan yang penuh otoritas. Yesus sedang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat. Yang setuju katakan amin. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa yang mutlak. Hari ini kalau dia berbicara dalam hidup Anda, saya ingin kamu tahu, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Maka hari ini saudara izinkan Tuhan berbicara dalam hidup Anda. Amin. Izinkan firman Tuhan mengambil alih dalam hidup kita saudara. Bukan perkataan kita, tetapi kata-kata firman Tuhan yang memerintah dalam pikiran kita. Firman Tuhan yang memerintah dalam hati kita. Firman Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang memerintah dalam keluarga kita. Firman Tuhan yang memerintah dalam ekonomi kita saudara. Izinkan firman Tuhan mengambil alih posisi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara izinkan firman Tuhan mengambil alih dalam hidupmu. Saya percaya saudara, ketika firman Tuhan itu mengambil alih dalam hidup kita, ketika firman Tuhan itu tinggal bersama dengan kita, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan. Oh, dengar baik-baik saudara. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Maksudnya apa saudara? Ketika firman Tuhan itu mengambil alih hidup kita. Amin saudara. Ketika firman Tuhan itu mengambil alih pemikiran kita, ketika firman Tuhan itu mengambil alih kondisi hati kita saudara. Anda bisa bayangkan hatimu yang mengalami firman Tuhan saudara. Hatimu mengalami encounter dengan firman Tuhan. Oh haleluya. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang subur.
berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Yang setuju kita beri tepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ini kunci mukjizat, ini kunci breakthrough, ini kunci terobosan terjadi dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Hari ini saudara, kita perlu mengizinkan firman Allah mengambil alih hidup kita. Yang setuju katakan amin. Izinkan firman Tuhan mengambil alih dalam generasi kita saudara, anak-anak kita. Maka kita perlu mengajar anak-anak kita dengan firman Tuhan. Amin. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Wow. Ini satu kata yang luar biasa. Kenapa? Di mana ada firman Tuhan, di situ pasti terjadi mukjizat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan berserulah ia dengan suara keras, Lazarus. Firman Allah mulai mengambil alih kehidupan Marta dan Maria. Firman Allah mulai mengambil alih kondisi mereka pada waktu itu. Firman Allah mulai mengambil alih kondisi, mengambil alih krisis yang sedang mereka hadapi, saudara. Izinkan firman Tuhan Allah berbicara dalam krisis-krisis kehidupan kita hari ini. Yang setuju katakan amin. Izinkan firman Tuhan berbicara dalam keuangan Anda. Izinkan firman Tuhan berbicara dalam perkawinanmu. Izinkan firman Tuhan berbicara dalam kondisi kesehatanmu, saudara. Saya percaya sama ketika Yesus berbicara kepada Lazarus. Lazarus, mari keluar. Mungkin orang bilang, ini orang ini goblok, orang ini gila. Mungkin, mana mungkin Lazarus sudah 4 hari dikubur, tidak mungkin bisa keluar. Saudara, saya ingin kamu tahu hari ini, kalau kamu mengizinkan firman Tuhan berbicara dalam hidupmu, saudara, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu mengizinkan firman Tuhan mengambil alih dalam hidupmu, amin. Ayat yang ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, apa yang sedang kita bacakan di sini, saudara? Kita sedang merenungkan satu peristiwa yang luar biasa. Firman Tuhan sedang berbicara kepada kita pada hari ini, bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang penuh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Di dalam Yesus, saudara, di dalam Yesus selalu memiliki pengharapan yang penuh. Haleluya. Ada amin, saudara. Di dalam Yesus, karena Dia adalah Allah yang berkuasa dengan mutlak. Dia memberikan kita satu pengharapan yang penuh. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita membuka di dalam 1 Petrus 1 ayat ketiga, 1 Petrus 1 ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Satu hidup yang penuh pengharapan. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat, karena Dia adalah Tuhan yang punya kuasa mutlak dalam hidup kita, maka Dia punya kuasa untuk memberikan Anda pengharapan yang penuh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, apa sih yang menjadi penghalang untuk kita mengalami mukjizat, mengalami pengharapan dalam hidup kita? Saya ingin berbicara beberapa hal yang membuatkan kita seringkali putus harapan, seringkali kita sepertinya tidak punya pengharapan, saudara. Yesus berkata, kalau kita kembali melihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Saya tidak pasti, saudara, apakah saya sudah menyampaikan firman ini di tempat ini, karena saya dalam beberapa minggu ini saya menyampaikan firman Tuhan di tempat yang berbeda. Namun saya menyampaikan inti firman yang sama tentang Tuhan yang berdaulat. Jadi kadang-kadang saya lupa, saya sudah menyampaikan firman Tuhan ini di tempat ini atau belum, gitu kan. Jadi
Kadang-kadang saudara saya keliru karena saya berkhotbah di banyak tempat, jadi saya lupa apakah di sini sudah atau belum. Dalam hati saya oke, saya hanya deliver firman Tuhan buat kita. Amin. Ada amin. Dan dia berkata, kata Yesus, angkat batu itu. Apa sih batu dalam hidup kita yang menjadi penghalang untuk Tuhan melakukan mukjizat, saudara? Apa sih batu dalam hidup kita yang membuatkan pengharapan kita itu seperti nggak kelihatan sama sekali? Yang membuatkan pengharapan itu begitu jauh daripada kita, saudara. Karena Tuhan begitu ingin melaburkan, menaruhkan pengharapannya penuh di dalam kehidupan orang yang percaya. Tapi apa sih yang membuatkan kita merasa, aduh, sepertinya ada sesuatu yang menghalang, saudara. Dan Yesus berkata, angkat batu itu. Yang pertama yang menjadi penghalang untuk kita mengalami pengharapan di dalam Tuhan adalah tawar hati. Katakan tawar hati. Katakan tawar hati. Oh, tawar hati. Kalau kamu mau minum sup tidak ada gula, tidak ada garam, tidak ada Ajinomoto, pasti merasa tawar, bukan? Atau kau minum kopi, ada orang suka sekarang banyak orang pergi minum kopi kurang gula ya. Kalau saya saudara kurang gula memang tak boleh minum lah. Saya harus cukup gula. Kalau saya pergi dengan istri, saya pergi kedai, istri saya bilang kopi O kurang gula, saya harus bilang saya mau kopi O cukup gula. Tidak mau yang tawar, saudara. Hari-hari ini banyak orang merasa tawar dalam hidup mereka, saudara. Mereka merasa seperti hidup mereka tidak punya makna. Di dalam Amsal 24 ayat ke-10 firman Tuhan berkata, Amsal 24 ayat ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dengar baik-baik, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, mungkin dalam perkawinan kita, dalam bisnis kita, dalam pergaulan kita, sudah dengan teman-teman kita, membuatkan kadang-kadang kita merasa tawar hati. Pernah kamu bangun pagi dan kamu merasa aduh kecewa banget, kamu merasa tawar hati, mau turun kerja pun seperti tak boleh turun kerja. Pernah enggak, saudara? Ya, saya percaya kita semua pernah melalui situasi itu, amin. Apalagi kalau yang sedang putus cinta, bangun pagi, nak pergi sekolah pun tak ada mood gitu kan. Haleluya. Dulu saya masih ingat waktu saya masih sekolah, saudara, orang yang sedang putus cinta, aduh dalam hati saya masih sekolah lagi, sudah mau bercinta gitu kan. Apalagi kalau bisnis dia sedang mengalami kegawatan yang luar biasa, bangun pagi dia punya begitu tawar hati. Orang yang tawar hati ini, saudara, dia benar-benar hilang semangat, tak punya semangat untuk kerja. Maka Yesus berkata, angkat batu, angkat batu dalam hidupmu, buang. Jangan kamu tawar hati, saudara. Tawar hati ini sama dengan putus asa. Tawar hati ini adalah satu penyakit yang sangat mematikan, saudara. Sangat mematikan, saudara. Kamu bisa tidak punya uang, kamu bisa mengalami penyakit yang paling kronik, saudara. Tetapi selagi kamu belum putus harapan, selagi kamu belum kecewa, selagi kamu belum tawar hati, saya ingin Anda tahu, Anda selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau kamu sudah tawar hati, saudara, itu bahaya. Orang yang tawar hati sama seperti kamu sedang menaruhkan diri kamu di depan ambang pintu kehancuran. Maka Yesus berkata, angkat batu. Bisa saja itu menjadi kondisi hatimu saat ini yang sedang tawar hati. Kamu sedang merasa begitu kecewa sehingga kamu hilang semangat, kamu hilang kegairahan, kamu hilang daya, kamu hilang semangat untuk berjuang. Semuanya sudah hilang, saudara. Kamu tidak punya lagi, bangun pagi sepertinya kehidupan kamu sudah tidak punya makna, saudara. Dan Yesus berkata, angkat, buang. Kita perlu belajar untuk membuangkan itu di dalam hidup kita. Amin. Ada amin. Saudara, kenapa kita bisa tawar hati? Firman Tuhan mengajar kita. Saya mau kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-16. 2
2 Korintus 4:16 ini membuat kita melihat tentang tawar hati, karena ini banyak orang tidak bisa move on dalam hidup mereka. Banyak orang tidak mengalami mukjizat dalam hidup mereka. Banyak orang sudah putus pengharapan karena mereka sudah tawar hati. Ini satu penyakit yang paling bahaya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. 2 Korintus 4:16 firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Dengan baik-baik saudara, 2 Korintus 4:16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kenapa saudara? Yang pertama, kenapa kita bisa tawar hati? Karena manusia lahiriah kita ini sangat terbatas. Katakan terbatas. Saudara, begitu banyak orang mengandalkan hidup mereka dengan manusia lahiriah mereka. Banyak orang mengandalkan hidup mereka kepada perkara-perkara yang kelihatan, saudara. Mereka mengandalkan hidup mereka hanya kepada hal-hal yang sepele yang bisa dilihat. Mereka lupa bahwa berkat terbesar itu adalah bersama dengan Bapa kita di surga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Maka firman Tuhan menjelaskan kepada kita, manusia lahiriah kita sangat terbatas. Maka orang yang selalu mengandalkan manusia lahiriah itu selalu cepat kecewa. Cepat kecewa mereka, cepat putus asa. Oh, haleluya. Mereka mulai membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Oh, kenapa dia beli kereta baru, saya masih kereta lama. Wah, dia sudah dapat pacar, saya baru dapat pacar lagi. Kecewa lagi dia, saudara. Oh, dia sudah kawin, saya belum kawin lagi, makin kecewa lagi dia. Dia mengandalkan manusia lahir. Dia lupa di dalam dia ada satu kehidupan yang sedang membangun bersama dengan Tuhan. Tetapi dia lebih mengandalkan manusia lahirnya dia. Maka banyak orang cepat kecewa. 1 Timotius 4:8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengar baik saudara, latihan badani terbatas gunanya. Jadi apapun yang berkaitan dengan manusia lahiriah kita ini saudara, ini sangat terbatas. Hasilnya pasti sangat mengecewakan. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua yang membuatkan kita bisa tawar hati adalah ketika kita menghadapi tantangan dengan minda yang salah, saudara. Kita menghadapi tantangan hidup kita dengan minda yang salah, masih dengan pola pemikiran yang lama. Kita tidak mau diperbaharui, kita tidak mau berubah dengan hidup kita. Maka banyak orang ketika dia menghadapi tantangan, saudara, malah hidupnya itu makin menurun, saudara. Akhirnya dia mulai kecewa, dia kecewa kepada Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan pernah menelepon saya, saudara, pernah sempat kecewa dengan Tuhan, dengan apa yang dia alami. Dia kecewa. Dia bilang dia bergumul dengan Tuhan tentang apa yang sedang dia hadapi. Saya bilang dengan dia, mari kita menghadapi tantangan kita dan kita belajar memandang dengan paradigma yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata, kalau kita perhatikan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Seharusnya saudara, penderitaan yang kita hadapi itu akan menghasilkan satu kemuliaan yang besar. Saudara, ada amin?
Ada amin. Sejujurnya saudara, penderitaan yang kita alami itu akan membawakan kita kepada panggilan kita kepada Tuhan, akan membuatkan panggilan kita menjadi lebih jelas lagi dalam Tuhan, sehingga kamu mengerti panggilan, kamu mengerti tujuan kamu di dalam Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan, dengar baik-baik saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan apapun tentang dalam hidup kita tanpa tujuan yang sangat jelas. Yang setuju katakan amin. Maka saudara, firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Maka Yesus berkata, angkat batu, lepaskan kekecewaan, lepaskan kemarahan, lepaskan tawar hatimu kepada Tuhan. Jangan hidup lagi dengan manusia. Jangan mengandalkan manusia lahir.